Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan arah vertikal. Yang pertama adalah gerak jatuh bebas atau disingkat GJB, yaitu dia gerak benda dari atas ke bawah tanpa kecepatan awal dengan ketentuan sebagai berikut. Nah, karena dia tanpa kecepatan awal maka V0 sama dengan 0. S-nya kita ganti dengan H karena menjadi ketinggian benda, dan A-nya kita ganti dengan G. Jadi nanti kita akan analogikan rumus dari gerak vertikal ini dengan rumus GLBB mendatar sebelumnya gitu. Kita lihat perbandingannya. Rumus GLBB mendatar kan ada 3 rumus ya, maka di gerak jatuh bebas juga ada 3 rumus. Nah, rumusnya seperti ini yang pernah dipelajari di sebelumnya. Maka di rumus gerak jatuh bebas tinggal V0-nya ganti 0. Berarti nggak ada nih sekarang V0-nya. Maka rumus gerak jatuh bebas menjadi Vt sama dengan G kali T. Kemudian H sama dengan setengah GT kuadrat. Lalu Vt kuadrat sama dengan 2GH awalnya. Lalu kuadratnya dihilangkan dengan cara diakar. Sehingga Vt sama dengan akar 2GH. Jadi nanti tinggal dipilih saja. Disesuaikan dengan besaran yang diketahui dan besaran yang ditanyakan. Oke, yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah. Sama dari atas ke bawah, cuma sekarang dia dengan kecepatan awal, yaitu bendanya dilempar dengan ketentuan V0 tidak sama dengan 0. Masih sama, S diubah menjadi H, A-nya menjadi G, lambangnya ya, karena di sini berlaku percepatan gravitasi bumi. Nah, benda geraknya dari atas ke bawah. Sementara percepatan gravitasi arahnya juga ke bawah sehingga searah dengan gravitasi. Maka nanti rumusnya menjadi positif. Inilah perbandingannya. Rumus GLBB mendatar dengan gerak vertikal ke bawah. Nah, ada 3 rumus GLBB mendatar. Ada 3 pula rumus gerak vertikal ke bawah. Nah, positif ya, sama. Tinggal diganti saja A dengan G, S dengan H. Udah, seperti itu. Bisa ya? Kemudian yang ketiga adalah gerak vertikal ke atas. Nah, ini benda bergerak dari bawah ke atas. Tentunya punya kecepatan awal. Kan benda dilempar. Untuk bergerak ke atas butuh kecepatan. Nah, ini ketentuannya. Nah, di sini justru dia Vt-nya sama dengan 0, tapi syaratnya harus mencapai ketinggian maksimum. Sementara A-nya jadi min G, karena kan benda geraknya berlawan arah dengan gravitasi. Benda bergerak ke atas, gravitasi ke bawah. Berlawanan dong, maka dia menjadi min G. Benda dari bawah ke atas, makin lama kecepatannya semakin berkurang, lama-lama habis 0. Ketika 0 berarti benda tersebut sudah mencapai ketinggian maksimum. Dan ini ya perbandingan rumusnya dengan GLBB mendatar. Ada 3 juga sama ya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat. A-nya ganti G, S-nya ganti H. Yang awalnya positif jadi negatif untuk gerak vertikal ke atas karena berlawanan arah dengan gravitasi. Nah, sekarang kita membahas dari contoh-contoh soal biar lebih paham lagi. Oke, contoh soal yang pertama. Sebuah benda berada pada ketinggian 80 meter di atas permukaan tanah, kemudian mengalami jatuh bebas. Berapakah kecepatan benda saat sebelum menyentuh tanah? Nah, ini soal gerak jatuh bebas. Yang diketahui ada H, 80 meter dan G-nya 10. Kita gunakan rumus yang mana? Ditanya Vt. Ya, kita gunakan rumus yang Vt sama dengan akar 2GH. Tinggal masukkan saja angkanya ya. Satuannya sudah sesuai menjadi akar 1600 sama dengan 40.
meter per second. Itu kecepatannya. Soal yang kedua. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second. Jika G sama dengan 10 meter per second kuadrat, maka ketinggian maksimum yang dicapai batu adalah. Ini soal gerak vertikal ke atas. Ya, dengan diketahui ada V0-nya sama dengan 10, Vt-nya 0. Ingat, ketika mencapai ketinggian maksimum maka Vt 0. Nggak dikasih tahu di soal. Kita harus paham. Ketika benda mencapai ketinggian maksimum, Vt-nya sama dengan 0. Dan G sama dengan 10. Ditanya adalah H. Maka kita gunakan rumus yang ini dia. Nah, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2GH. 0 kuadrat 0, 10 kuadrat 100. 2 kali 10 kali H 20H. 20H pindah ruas ke kiri jadinya plus. Sehingga H-nya adalah 100 dibagi 20, yaitu 5 meter. Lanjut soal yang ketiga. Sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 25 meter per second. Lagi-lagi ini gerak vertikal ke atas ya. G-nya 10, berapa kecepatan benda setelah bergerak 2 second? Yang diketahui ini. Nah, V0-nya 25, T-nya 2 second, G-nya 10. Yang ditanya adalah Vt. Maka kita gunakan rumusnya. Iya, ini mudah saja ya. Vt sama dengan V0 min Gt. Karena dia vertikal ke atas ya, minus. Rumusnya ingat. Vt sama dengan V0 dikurang G kali T. Tinggal dimasukkan 25